Arwah seorang pembantu. Aku pun heran dan bertanya, "Emang kamu pesan pembantu?" Tanyaku pada Mira. Lalu Mira menjawab, "Enggak." "Lah, terus itu pembantu siapa?" Tanyaku. "Iya, jadi kita bayar 10 juta itu udah termasuk pembantu." Aku pun terheran dalam hati. Kok pemilik rumah ini baik sekali ya? Sudah rumahnya murah, dikasih pembantu lagi. Ya sudahlah kalau begitu, jawabku. Akhirnya aku pun melanjutkan kembali ke kamar mandi. Ketika di sana, Asih sudah tidak ada. Mungkin dia sudah masuk kamar. Pagi pun tiba. Seperti biasa, saya berangkat kerja. Tapi ketika berangkat kerja, kok Asih gak kelihatan ya? Dalam hati, mungkin dia masih tidur. Ya sudahlah, akhirnya aku pun pergi dan meninggalkan Mira. Selama di kantor, aku hanya memikirkan keadaan Mira. Walaupun sekarang sudah ada yang menemaninya, yaitu Asih, si pembantu. Tapi saya masih ragu, karena belum pernah bertemu dan berbicara dengannya. Karena saya pun ingin tahu latar belakangnya dia. Setiap jam saya menelpon Mira untuk menanyakan keadaannya. Entah kenapa, tiba-tiba saya ingin mengecek CCTV dari hasil rekaman kemarin. Akhirnya, saya pun melihat hasil rekaman itu di laptop. Karena penasaran, saya ingin melihat kapan Asih datang ke rumah. Setelah saya akuratkan jam saat kedatangan Asih ke rumah, ternyata di CCTV saya hanya melihat Mira sedang berbicara sendiri di depan pintu, tanpa ada seorang pun di sana. Saya mulai panik. Saya pun akhirnya memutuskan untuk pulang lebih awal, karena khawatir dengan Mira. Saat itu, jam 2 siang, saya tiba di rumah. Tapi saya bersyukur ternyata tidak terjadi apa-apa pada Mira. Jujur, sebenarnya saya tidak menceritakan apa yang saya lihat di CCTV pada Mira, karena khawatir dia akan panik. Mira cuman bertanya, "Kamu kenapa? Kok pulang cepat?" Aku pun menjawab, "Oh iya, kerjaan aku udah selesai, jadi bisa pulang cepat." "Asih mana?" tanyaku. Tadi sih pas kamu pulang, dia keluar. Emang kamu gak ketemu?" jawab Mira. "Enggak, emang dia mau kemana?" tanyaku. "Katanya sih mau ke kebun belakang, mencari selada dan rawit." "Oh iya, sudahlah biarkan," jawabku. Aku pun masuk kamar dan merebahkan badanku. Entah kenapa, hari itu sangat capek, padahal saya hanya kerja sebentar. Tanpa terasa,
Akhirnya aku pun tertidur. Dan ketika bangun, saya pun kaget karena saya bangun jam 9 malam. Saya pun keluar kamar dan melihat Mira sedang asyik nonton TV. "Yang, kok kamu gak bangunin aku sih?" tanyaku. "Aku gak tega, Yang. Kamu kayaknya lelah banget," jawab Mira. Ya sudah, aku mau mandi dulu," kataku. Ketika saya berjalan ke kamar mandi, saya pun dikagetkan kembali melihat Asih yang sedang berdiri di depan kamar mandi. Kenapa saya selalu kaget? Karena pakaian dia yang menyerupai hantu. Dia berpakaian serba putih. Dia hanya membelakangi saya. Saya pun memberanikan diri untuk bertanya, "Asih, kamu mau ke kamar mandi?" tanyaku. Tapi si Asih itu tidak menjawab. Dia hanya berbalik badan dengan kepala menunduk, seperti orang yang malu, sambil berjalan melewatiku. Mungkin dia malu dalam hatiku karena melihat saya bertelanjang dada. Akhirnya saya pun mandi. Ketika saya sedang asyik mandi, tiba-tiba saya melihat segumpal rambut yang menggulung di dalam bak mandi. Saya pun mengambilnya. Setelah lihat saja itu, ada sedikit ubannya. Setelah Mira berbicara seperti itu, kami pun saling tatap-tatapan. Kami merasa ada yang aneh. Ketika dalam situasi tegang itu, saya pun celetuk bicara. "Oh, mungkin itu punya Asih." Akhirnya kami pun lega karena kami menyangka itu adalah punya Asih. Akhirnya kami pun masuk kamar. Ketika di kamar, saya pun berbicara pada Mira. "Yang, bilangin Asih jangan pakai baju putih terus. Aku suka horor liatnya. Kalau emang dia gak punya, kamu kasih baju kamu aja, Yang." Lalu Mira pun menjawab, "Emang kamu kapan lihat Asih lagi?" "Tadi pas mau masuk kamar mandi," jawabku. Mira pun mengerutkan dahinya dan berkata, "Emang Asih kapan pulangnya ya? Perasaan dari tadi sore dia gak pulang-pulang. Aku dari tadi gak tidur. Harusnya aku ketemu dia kalau dia memang sudah pulang." Saya mulai bingung dengan situasi seperti ini. "Oke, kamu tenang dulu ya," jawabku. "Enggak, Yang, aku aneh aja. Kapan dia masuknya?" tanya Mira. "Ya udah, kita tidur dulu aja yuk. Besok kita bahasnya," jawabku. Tak lama, akhirnya Mira pun tidur.
Saya yang masih dalam keadaan segar karena sudah tertidur, hanya bermain handphone. Ketika sedang asyik bermain handphone, tiba-tiba saya mendengar suara orang menyeret sesuatu. Karena penasaran, saya pun mendekatkan kuping saya pada pintu. Ternyata benar, saya mendengar suara orang sedang ngesot, seperti menangis